Halo Maxian, kembali lagi bersama saya Sania dan seperti biasa, program ini menyajikan rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan pada minggu ini kita akan membahas informasi mengenai kondisi pasar setelah pengumuman NFP. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama yaitu Forex. Euro menguat ke 1.14 bergerak lebih jauh ke posisi terendah selama 20 bulan di 1.11 yang disentuh awal pekan ini setelah komentar dan pembuat kebijakan ECB mengisyaratkan sikap hawkish ke belakang kekhawatiran bulat atas inflasi yang lebih tinggi di seluruh dewan ECB. Selama konversi pers, Presiden Lagarde mengesampingkan pertahanan suku bunga stabil tahun ini dengan mengatakan bank akan menilai kondisi yang sangat hati-hati dan tidak ada janji tanpa persyaratan. Pasar uang sekarang bertaruh ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 40 BPS tahun ini, bukannya kenaikan sebesar 30 BPS sebelum keputusan kebijakan moneter bulan Februari nanti. Kita beralih ke USD JPY. Reuters melaporkan bahwa Gubernur Bank of Japan pada hari Jumat menegaskan kembali tekad Bank Sentral untuk menjaga kebijakan moneter yang sangat longgar guna mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Di Jepang, upah nominal belum banyak naik. Sulit untuk melihat inflasi secara berkelanjutan mencapai target 2%. Kecuali upah naik seiring dengan harga, kata Koruda kepada parlemen. Menyusul penurunan awal ke area 114.30, pasangan USD JPY menarik beberapa aksi beli pada hari Kamis dan memberikan penurunan 4 hari berturut-turut ke level terendah pada 1 minggu. Kenaikan ini disponsori permintaan dolar US dan untuk saat ini tampaknya telah menghentikan kemunduran tajam baru-baru ini dari puncak 18 bulan yang disentuh 1 minggu sebelumnya. Kita beralih ke GBP. GBP naik tajam pasca rilis BUI dengan kabel diperdagangkan setinggi 1.3620 dari 1.3565 pralilis. Indeks Bank FTSE 350 profitabilitas meningkat dengan suku bunga yang lebih tinggi, melonjak lebih dari 1% menjadi 3595. Ini merupakan level tertinggi sejak awal 2020 lalu. Bank of England menaikkan suku bunga sebesar 25 BPS menjadi 0.50% hari ini karena Bank Sentral berupaya mengatasi inflasi Inggris yang sangat tinggi. Kenaikan suku bunga hari ini diperkirakan secara luas mengikuti kenaikan 15 BPS pada pertengahan Desember 2021 lalu. Inflasi Inggris saat ini berjalan 5.4% naik 5.1% pada Desember dan pada level tertinggi selama beberapa dekade. BOI hari ini mengatakan bahwa inflasi memperkirakan akan mencapai 7% di musim semi sebelum jatuh kembali. Kita beralih, AUD USD berjuang untuk memperpanjang kenaikan baru-baru ini. Mundur dari puncak harian di sekitar 0.7150 menuju sesi Eropa pada hari Jumat. Garis tren miring ke bawah dari 23 Januari lalu membatasi kenaikan langsung AUD USD di sekitar 0.7155 karena garis MACD meredah di awal wilayah bullish, menunjukkan kekuatan pelonggaran pembeli. Sementara itu, kelemahan harga melewati 0.7048 akan berhenti di sekitar magnet psikologis 0.7000 sebelum mengarahkan harga menuju ke bagian bawah Januari di 0.6966. Meskipun demikian, bullish AUD USD akan menunjukkan validasi dari level SMI 200 di sekitar 0.7185 sampai 90 untuk mempertahankan kembali setelahnya. Kita beralih ke metals. XAUUSD atau emas tetap lesu di sekitar tertinggi harian di dekat 1.807, naik 0.06% intraday karena pasar menggambarkan sesi lesu pra-NFP yang khas. Juga menambah filter perdagangan adalah campuran kinerja dari imbal hasil Treasury US
dan saham berjangka. Namun perlu dicatat bahwa tekanan inflasi yang meningkat dan tindakan baru-baru ini oleh SCB dan BOE membuat pembeli emas tetap waspada di tengah hasil imbal treasury yang lebih kuat dan kemungkinan konsolidasi dolar US. Namun selain hawkishness dari bank sentral, dolar US telah terlepas minggu ini dari tawaran The Fed. Paduan suara pejabat The Fed, data pekerjaan yang lebih lemah, dan penurunan layanan ISM dari bulan sebelumnya membebani greenback yang turun di bawah 96 di XY pada hari Kamis lalu. Kita beralih ke futures. WTI atau minyak US melintasi di atas $90 pada hari Kamis untuk pertama kalinya sejak 2014 lalu. Karena permintaan untuk produk minyak bumi melonjak sementara pasokan tetap terbatas. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik lebih dari 2% diperdagangkan setinggi $90.23 per barrelnya. Harga terakhir kali berada di atas $90 adalah Oktober 2014 lalu. Minyak mengalami rally tarik sejak jatuh ke rekor terendah pada April 2020 lalu. WTI diperdagangkan sebentar di wilayah negatif karena perkiraan telah kembali tetapi produsen telah menahan pasokan. Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta di Timur Tengah juga telah mengirimkan kegelisahan ke pasar. Selanjutnya kita tetap berada di futures. Hang Seng, indeks Hang Seng Hong Kong memimpin kenaikan di antara pasar utama kawasan itu, naik 3.33% dalam perdagangan sore. Saham keuangan di Hong Kong melonjak pada perdagangan Jumat dengan saham HSBC melonjak 5.08%, sementara Standard Chartered melonjak 4.74% oleh Bank of England pada hari Kamis yang mengumumkan kenaikan suku bunga kedua berturut-turut. Pasar di Hong Kong kembali diperdagangkan pada hari Jumat setelah ditutup untuk sebagian besar minggu ini karena liburan Tahun Baru Imlek. Di daratan China, pasar tetap tutup pada hari Kamis untuk liburan. Selanjutnya kita beralih ke stok. Induk Facebook atau Meta mengalami kehilangan nilai lebih dari $237 miliar pada hari Kamis lalu. Itu adalah penurunan nilai satu hari terbesar sepanjang sejarah pasar saham US. Penurunan Meta berdasarkan perkiraan perdagangan yang lebih lemah dari perkiraan, melampaui rekor sebelumnya yang dibuat oleh Apple yang kehilangan nilai pasar sebesar $182 miliar pada September 2020 lalu. Hal itu juga kembali terjadi setelah pendapatan Facebook memperkirakan di bawah perkiraan analis. Penurunan nilai Meta terjadi saat perusahaan melihat masa lalu bisnisnya saat ini. Seperti yang kita tahu, Facebook, Instagram, WhatsApp, serta Metaverse, dunia virtual berdasarkan teknologi baru, CEO Mark Zuckerberg mengumumkan kepada kita pada hari Rabu bahwa Meta mengalami kerugian bearish sebesar $10 miliar pada tahun 2021 yang disebabkan oleh investasi Meta di Metaverse. Kita beralih ke Microsoft. Activision Blizzard Inc. melaporkan pendapatan yang meleset dari perkiraan analis hanya beberapa minggu setelah Microsoft Corp mengumumkan akuisisi penerbit video game senilai $96 miliar. Pendapatan ini disesuaikan untuk 18% menjadi $2.49 miliar pada kuartal keempat. Activision mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, analis memperkirakan 2.84 miliar menurut rata-rata perkiraan yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Laba per saham yang disesuaikan adalah 1.25 dibandingkan dengan perkiraan analis sebesar 1.31. Perusahaan mengutip kinerja yang lebih rendah dari yang diharapkan di divisi Activision yang memproduksi Call of Duty. Microsoft masuk pada waktu yang penting untuk Activision yang berada di belakang game hits seperti Candy Crush dan World of Warcraft.
Perusahaan yang berbasis di Santa Monica, California ini telah diguncang oleh tuduhan seksisme dan pelecehan yang merajalela. Disorot dalam gugatan dari Departemen Ketenagakerjaan dan Perumahan yang Adil di California pada Juli lalu. Kontroversi tersebut menyebabkan perombakan di tingkat eksekutif dan ketidakpuasan yang meluas di kalangan karyawan. Itu dia rekap dari kondisi market pada minggu lalu. Bagaimana prediksi pada kondisi market minggu ini? Langsung saja kita mulai pada hari Senin, 7 Februari. Data industrial production month over month Desember Jerman diperkirakan berada di 0,6% dibandingkan sebelumnya minus 0,2%. Pada hari Selasa, data NAB Business Confidence Januari Australia diperkirakan minus 14 yang sebelumnya minus 12. Balance of Trade Desember Kanada diperkirakan 1,5 miliar dolar Kanada dibandingkan sebelumnya 3,13 miliar dolar Kanada. Balance of Trade Desember US diperkirakan berada di minus 83,2 miliar yang sebelumnya minus 80,2 miliar. Dan pada hari Rabu, Westpac Customer Confidence Charts Februari Australia diperkirakan minus 0,2% yang sebelumnya berada di minus 2%. Westpac Customer Confidence Index Februari Australia diperkirakan 102 daripada sebelumnya 102,2. Balance of Trade Desember Jerman diperkirakan 10,8 miliar euro dibanding sebelumnya 12 miliar euro. Dan pada hari Kamis, Bank of Canada Government McCrame akan berpidato, FOMC member Loretta Mester juga akan berpidato, Uni Eropa akan mengeluarkan economic forecast, inflation rate year over year Januari. US diperkirakan berada di 7,1% dibanding sebelumnya di 7,0%. Core inflation rate year over year Januari US diperkirakan 5,7% daripada sebelumnya 5,5%. Core inflation rate month over month Januari US diperkirakan 0,6% daripada sebelumnya tetap sama. Selanjutnya, inflation rate month over month Januari US diperkirakan 0,3% dari sebelumnya 0,5%. Initial jobless claim 5 Februari US diperkirakan berada di angka 230K dari sebelumnya 238K. Dan pada hari Jumat, Bank of England Government Andrew Bailey akan berpidato. GDP year over year Desember UK diperkirakan 6,7% dari sebelumnya 8,0%. Balance of Trade Desember UK diperkirakan minus 3,1 miliar pound dibanding sebelumnya 0,626 miliar pound. GDP growth year kuartal over kuartal kuartal 4 diperkirakan 1,2% dibanding sebelumnya 1,1%. GDP growth year over year kuartal 4 diperkirakan 6,6% dibanding sebelumnya 6,8%. Michigan Customer Sentiment Februari US diperkirakan berada di 67,5 dibanding sebelumnya 67,2. Itu dia prediksi untuk pasar pada minggu ini. Dan untuk Maxian yang ketinggalan episode live analysis kali ini, jangan sedih, langsung saja mengunjungi sosial media kita. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa.